Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat kejadian alam ini, puluhan rumah di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Porak-Poranda. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Banyak atap rumah terlepas karena tak mampu menahan tiupan angin kencang. Warga mengaku terkejut dan langsung menyelamatkan diri karena kejadian yang begitu cepat. Kalau tingkat kerusakannya hampir 80%, Mas. Karena begitu banyak ini parah semua. Bisa dilihat fakta lapangannya. Gitu. Untuk sementara waktu, warga berinisiatif membuat tenda darurat untuk sejumlah pengungsi. Warga menanti bantuan dari pemerintah untuk menangani musibah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum, melapor kejadian kebakaran di Desa Keboan, Banjarjo hari ini 16 November jam 11.34. Rumah seorang warga Dusun Kebohan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang saat penghuninya sedang pergi ke sawah. Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah beserta isinya ludes rata dengan tanah. Warga sempat panik karena takut menyambar rumah lainnya. Ya, berlari dan panik, membantu saling membantu menyelamatkan barang-barang masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang terbakar satu rumah atau berapa? Kelihatannya 2 rumah. Ya, kronologinya karena nggak ada orangnya ke sawah semua, jadi langsung tahu-tahu orang warga itu cuma kebakaran apa dari listrik, apa dari kompor gas, nggak tahu. Tahu-tahu sudah terbakar sampai ada ledakan, berarti kan mungkin dari kompor gas gitu, Pak. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil tangki penyuplai dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga saat ini titik sumber api masih belum diketahui dan masih proses penyelidikan dari Polsek Banjarjo. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Usai hadiri KTT APEC 2024 di Peru, Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Brazil untuk hadiri KTT G20. Diduga akibat arus pendek listrik, salah satu gudang tenan produk perawatan tubuh di Galaxy Mall Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pengunjung pun panik dan berhamburan keluar mal. Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mal. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet. Terus apinya kan dilihat panelnya. Terus akhirnya dinaikin lagi. Terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa itu? Ada kardus, sampah. Gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai sopir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. Supir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang digiring ke tahanan usai dijadikan tersangka.
Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sementara itu, dokumen menunjukkan bahwa kendaraan masih layak jalan. Menurut polisi, tersangka mengemudikan kendaraan tanpa patuhi rambu-rambu peringatan. Atas kelalaiannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 terjadi pada 11 November kemarin. Kecelakaan melibatkan 17 kendaraan yang mengakibatkan 1 orang kehilangan nyawa serta 29 orang lainnya luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka persekusi terhadap ES, pelajar SMAK Gloria 2 Surabaya, pihak keluarga mengapresiasi kinerja dari kepolisian. Sementara hingga saat ini keluarga korban masih dalam masa pemulihan trauma. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka kasus perundungan terhadap ES, pelajar SMAK Gloria 2 Surabaya, pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya memberikan apresiasi terhadap kepolisian yang telah memberikan asistensi dalam penanganan kasus persekusi terhadap anak. Begitu pula dengan aktivis HAM dan perlindungan anak serta berbagai pihak yang telah mengawal kasus premanisme ini yang diharapkan terus mengawal hingga vonis di pengadilan. Pasca penahanan, pihak keluarga berharap polisi bekerja secara serius dalam menangani kasus perundungan dan aksi premanisme terhadap anak di bawah umur ini. Terkait dengan kondisi korban dan keluarga korban, dapat saya sampaikan bahwa pada saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan psikiatri dan psikolog, karena jujur saja kejadian yang menimpa mereka di tanggal 21 Oktober 2024 meninggalkan trauma yang mendalam. Tanggapan pihak keluarga, tentunya kami mengharap supaya aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana persekusi dan tindak pidana premanisme ini secara serius ya, supaya dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan penegakan hukum. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa, dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. Enggak usah. Biaran dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya, Pak. Khususnya untuk penerapan pasal yang dijeratkan kepada tersangka, dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1/1 KUHP ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, nantinya akan ada potensi jika tersangka tidak ditahan. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga korban berharap agar pasal yang dikenakan lebih didalami. Mengingat juga terjadi aksi premanisme terhadap anak di bawah umur dalam kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi ini dengan ketinggian kolom abu mencapai 800 meter di atas puncak. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.
Ya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi tadi dengan ketinggian kolom abu mencapai 800 meter di atas puncak kawah, di mana warga diminta untuk tetap waspada. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu pagi. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak atau 2.384 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas dengan rekomendasi. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diharapkan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Masyarakat juga diminta untuk waspada akan potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan, masyarakat diharapkan untuk selalu memakai masker. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk melihat langsung bagaimanakah kondisi terkini di salah satu posko pengungsian di Desa Lewolaga, tepatnya di SMA Negeri 1 Lewolaga, sudah bersama kami pemirsa rekan Joni Nura di sana. Selamat siang rekan Joni. Selamat siang, Bram. Ya, rekan Joni, seperti apa kondisi pengungsian di sana? Apakah hingga hari ini pengungsi di sana semakin bertambah apa mulai berkurang? Baik, Bram, dapat saya sampaikan bahwa sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 1 Lewolaga, di mana saya melaporkan langsung bagaimana kondisi pengungsi yang berada di SMA Negeri 1 Lewolaga. Total pengungsi yang berada di SMA Negeri 1 Lewolaga sendiri jumlahnya 1.669 jiwa. Total pengungsi yang sudah mengungsi ke 6 titik yang disediakan pemerintah Kabupaten Flores Timur totalnya 12.575 jiwa. Para pengungsi ini masih membutuhkan sejumlah bantuan berupa air bersih, kelengkapan sekolah bagi anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA, serta MCK untuk para pengungsi. Nura, ini terkait kolom abu yang semakin rendah di sana tidak sampai ribuan lagi. Apakah ini artinya sudah mulai stabil erupsi di Gunung Lewotobi atau seperti apa rekan Joni? Baik, Bram, dapat disampaikan bahwa pagi tadi kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 800. Dari ketinggian kolom abu sendiri kita melihat bahwa aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki semakin menurun. Tapi yang kami konfirmasi kepada pihak PVMG bahwa aktivitasnya masih cukup tinggi, tapi tidak dilihat dari ketinggian kolom abu, tetapi aktivitas gunung ini masih tetap tinggi, sehingga diminta warga tetap waspada. Oke, baik. Terkait juga dampak dari paparan abu vulkanik di sana seperti apa rekan Joni Nura? Tampaknya seperti kemarin beberapa hari yang lalu ada beberapa pengungsian harus dipindahkan karena telah terpapar hujan abu vulkanik. Bagaimana dengan saat ini? Baik, Bram, terkait dengan hujan abu vulkanik yang menutupi rumah warga, bahkan sampai ke Kabupaten Sika, sejumlah warga yang di Kabupaten Sika yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Flores Timur, yaitu 2 desa, sudah diungsikan ke Kecamatan Baigeta di Kabupaten Sika sendiri, Bram. Memang kondisinya sangat memperhati karena abu vulkanik menutup semua atap rumah, bahkan bukan hanya abu vulkanik tetapi disertai dengan hujan pasir. Oke, baik rekan Joni Nura. Boleh rekan Joni Nura berbagi gambar bersama kami dari layar televisi seperti apakah kondisi pengungsian saat ini dan apakah ada beberapa orang yang bisa Anda wawancara langsung di sana rekan Joni? Baik, Pram. Dapat. Baik, Pram. Nah, ini adalah kondisi pengungsian yang berada di SMA Negeri 1 Lewolaga. Para pengungsi ini memilih tidur dan beristirahat siang, dan para lansia sendiri istirahat karena memang cuacanya di sini cukup panas, Bram. Mungkin sudah bersama saya salah satu narasumber pengungsi, Sylvester, yang akan menyampaikan langsung bagaimana kondisi mereka saat ini. Pak Sylvester, bagaimana kondisi Anda
di kamp pengungsian sendiri. Baik, untuk kondisi kami saat ini baik saja, untuk makan minum untuk semua sangat baik. Yang kami butuhkan saat ini yang pertama mungkin tenda belajar bagi anak-anak kami SD, SMP, dan SMA, dan juga fasilitas buku-buku mata pelajaran, karena kami lahir ini tidak bawa dengan buku mata pelajaran semua untuk kebutuhan mereka. Lalu yang berikutnya untuk MCK, jujur saja kami dengan ribuan orang baru antri di jumlah MCK yang sisa sekarang hanya 3, yang 6-nya sudah full, jadi tidak bisa digunakan lagi, jadi kami sangat membutuhkan MCK portable. Terkait air bersih sendiri Pak Silvester? Ya. Terkait air bersih? Kalau untuk air bersih juga kami sangat membutuhkan karena pengerukingan atau ya air bersih masih terhambat, belum lancar air bersih. Jadi permintaan Bapak Silvester sendiri untuk pemerintah terkait dengan... Kalau untuk air bersih kami minta mungkin setiap hari dropping terus air bersih untuk mandi dan cuci. Nah, kami sangat membutuhkan itu juga. Jadi Pak Silvester mengatakan bahwa ada hanya 3 MCK yang berfungsi dan untuk digunakan oleh 1.600 lebih pengungsi. Menurut Bapak Silvester, apakah itu aman atau tidak? Sangat-sangat tidak aman karena kami harus antri dari pagi sampai, ya kalau sudah rasa bisa kita pergi antri di sana dengan ratusan orang, ribuan orang yang antri ini setengah mati. Jadi kita sangat membutuhkan itu supaya jangan sampai ya kita tercecer lagi. Jadi sekarang dibutuhkan MCK dengan air bersih. Dengan air bersih. Baik, rekan Joni. Baik Pram. Barusan kita mendengar langsung bahwa laporan dari salah satu pengungsi yang membutuhkan MCK air bersih karena mereka sangat kurang di lokasi ini. Baik rekan Joni, terima kasih banyak atas informasinya langsung dari Flores Timur NTT. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Joni Nura. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini mengenai 2 bocah di Ponorogo, Jawa Timur yang terjebak banjir saat tengah memancing di sungai. Beruntung korban berhasil diselamatkan warga dengan proses yang cukup dramatis. Kasih ning jam iki Mas. Cah banjir kok ora munggah. Detik-detik penyelamatan 2 bocah yang terjebak banjir di Sungai Sedak, Kecamatan Jenengan, Ponorogo, Jawa Timur terekam video amatir warga. Awalnya kedua korban tengah memancing, meski sebelumnya telah diingatkan agar tidak memancing di tengah sungai. 2 korban kemudian nekat menyeberang dan memancing di atas batu besar di tengah sungai. Saat tiba-tiba banjir datang, 2 korban berusaha menepi, namun air meninggi dan arus kian deras. Satu korban terpeleset dan sempat terbawa arus. Beruntung, warga berhasil menolong dan mengevakuasi keduanya ke tepi sungai. Meski basah kuyup, 2 korban berhasil selamat. Alhamdulillah. Sok nenek wis ketok banjir ndang munggah ae. Terus airnya datang sedikit-sedikit. Terus tambah banjir. Dia panik. Panik, terus ada warga yang nolongin. Akhirnya selamat? Ya, selamat. Agar kejadian tidak terulang, warga dihimbau untuk hati-hati saat memancing di sungai, sebab air banjir bisa datang secara tiba-tiba. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tegur sopir truk agar tidak melintas di jalan kota. Seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dianiaya pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Muter.
Keributan terjadi antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat Brigadir Azari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang sopir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Diduga tidak senang, pria yang mengawal sopir truk itu kemudian adu mulut dengan polisi dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria itu kemudian memukul polisi hingga mengalami luka lebam. Hasil perwali untuk waktunya belum diperbolehkan masuk. Kemudian anggota kami menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak memperbolehkan kendaraan truk masuk sebelum pada waktunya. Namun yang bersangkutan tidak menerima, kemudian melakukan pemukulan terhadap anggota kami sehingga terjadi percekcokan seperti itu. Kini pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Usai diperiksa, ternyata pelaku bukan mantan anggota Brimob. Mengusung tema perkotaan dan perubahan iklim, debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 kembali digelar malam nanti. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Aisyah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui persiapan debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 sudah ada rekan kami, Salam Rahmat, langsung dari Hotel Sultan Jakarta. Selamat siang rekan Salam, bagaimanakah persiapan di venue saat ini? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk persiapan sendiri ini masih terus dilakukan sebelum nantinya pelaksanaan debat ini akan dimulai pada pukul 7 malam hari nanti di Hotel Sultan Jakarta pada debat ketiga atau debat terakhir pada kali ini. Di mana nantinya seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini akan menyampaikan visi misinya dan juga program kerja jika nantinya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta selama 5 tahun ke depan. Adapun format yang berbeda dalam pelaksanaan debat kali ini adalah di mana nantinya akan melibatkan komunitas atau warga yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para paslon terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari nanti melalui video tayangan yang memang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak KPUD DKI Jakarta. Adapun tema akan dibahas ini seputar lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim dan akan mencakup sebanyak 6 subtema di dalamnya, yakni terkait dengan penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan, lalu ada pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Nantinya ini untuk format debat akan berlangsung sama seperti debat-debat sebelumnya, akan berlangsung selama kurang lebih 150 menit dan akan terbagi menjadi ke dalam 6 segmen. Di mana pada segmen pertama ini adalah penyampaian visi misi, lalu pada segmen 2 dan juga segmen 3 ini akan berupa menjawab pertanyaan dari panelis, lalu pada segmen 4 dan juga 5 akan ada tanya jawab dari masing-masing paslon, dan juga segmen ke-6 ini merupakan closing statement yang akan disampaikan oleh masing-masing paslon yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta. Kita akan sama-sama nantikan, Pram dan juga pemirsa, siapa nantinya gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang bisa membawa perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik, dan tentunya ini bisa menangani permasalahan yang ada di kota Jakarta terkait dengan tema-tema yang sudah dibahas pada debat pertama dan juga debat kedua dan akan dilaksanakan pada debat ketiga terkait dengan tema perubahan iklim dan juga penataan kota yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti. Pram. Rekan Salam Rahmat, mengingat ini adalah hari terakhir debat ketiga dari Pilkada DKI Jakarta, apakah ada aturan terbaru untuk para pendukung paslon nanti? Mungkin jumlahnya akan dilebihkan atau seperti apa, rekan Salam? Orasi dengan jelas, rekan Salam. Baik pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Salam Rahmat terganggu masalah sinyal pemirsa. Terima kasih Salam Rahmat langsung dari venue debat ketiga Pilkada Jakarta malam nanti. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, jelang debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar malam nanti, sejumlah persiapan terus dilakukan. Para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pun siap jalani debat pamungkas malam nanti. Gelaran debat terakhir calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta akan diselenggarakan pada hari Minggu 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta. Sejumlah persiapan terus dilakukan mulai dari penataan panggung yang akan diisi 3 pasangan calon, sound system hingga lighting yang akan mendukung terselenggaranya debat. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan keduanya siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta yang akan digelar Minggu esok. Juga besok ada debat, ya, mungkin ada pertanyaan dari media. Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok, sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota, lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap, dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira itu. Persiapan debat sudah dilakukan. Semua program yang bagus dari Pak. Debat terakhir ini akan mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur akan memetakan program dalam merampungkan kota Jakarta ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk melihat persiapan masing-masing paslon jelang debat terakhir Pilkada Jakarta, pemirsa sudah bergabung bersama rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di rumah pemenangan. Pemirsa, kita sapa terlebih dahulu. Ada rekan Irfan Hardiansyah langsung dari rumah pemenangan RK Suswono, kemudian Hamzah Hasibuan di kediaman Pramono. Terlebih dahulu kita akan menyapa rekan kami Irfan Hardiansyah. Halo, selamat siang rekan Irfan. Seperti apakah kondisi atau kesiapan dari pasangan calon Pramono Anung di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko pemenangan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono atau pasangan Rido, tepatnya di kantor DPD Partai Golkar yang berada di Cikini, Jakarta Pusat. Dan untuk situasi terkini memang saat ini terlihat sangat landai karena memang ini debat akan dilakukan pada malam nanti, dan untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini belum terlihat ada persiapan apapun. Namun berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan bahwa pasangan Rido ini akan berangkat dari Art Hotel Semanggi untuk nantinya berkumpul terlebih dahulu dan nantinya akan berangkat bersama-sama ke titik venue debat ketiga yang diselenggarakan atau digelar di Hotel Sultan Jakarta. Dan sebelumnya pasangan Rido juga ini telah mengungkapkan bahwa memang mereka mengaku terus melakukan berbagai persiapan dan juga simulasi dalam menghadapi debat pamungkas untuk meyakinkan hati warga Jakarta. Dan pasangan Rido juga ini berharap debat pamungkas dengan tema tata kelola lingkungan dan juga perubahan iklim ini dapat berjalan secara lancar. Dan sementara itu di tempat kami melaporkan saat ini di posko pemenangan pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini nantinya akan ada debat, maksud kami nonton bareng debat yang akan diselenggarakan di posko pemenangan dan akan dihadiri oleh tim pemenangan dan juga seluruh relawan yang tergabung pada pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan tidak hanya nobar, nantinya akan ada hiburan musik yang bisa dinikmati oleh seluruh relawan yang datang di posko pemenangan pasangan Rido dan juga maksud kami pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Pram. Irfan Hardiansyah lagi langsung dari kediaman pasangan calon dari pasangan Rido. Selanjutnya kita akan beralih ke pasangan selanjutnya, ke Hamzah Hasibuan di rumah kediaman Pramono Anung. Seperti apakah kesiapan dari paslon untuk menghadapi debat terakhir malam nanti?
Ya, saat ini Pram dan juga pemirsa kami sedang berada di kediaman calon gubernur nomor urut 3 yaitu Pramono Anung yang berada di Jalan Haji Ambas, Cipete, Jakarta Selatan. Hingga pagi tadi masih belum ada agenda yang dilakukan oleh Pramono Anung sendiri karena seperti yang bisa dilihat juga saat ini masih landai di kediaman Pramono Anung. Hingga pagi tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa Pramono Anung tidak memiliki agenda khusus pada hari ini selain melatih tema debat yang akan dilakukan di Hotel Sultan pada pukul 7 malam nanti. Pramono Anung juga dijadwalkan akan berangkat pada sore nanti. Hingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi terkait apakah akan berkumpul dulu dengan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bang Dul. Namun hingga saat ini yang bisa kami pastikan adalah calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung masih berada di dalam rumah dan melakukan persiapan terkait debat yang memiliki tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Pram. Baik, terima kasih banyak Hamzah Hasibuan dan juga Irfan Hardiansyah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, lembaga survei Carta Politika Indonesia menyampaikan data soal pengaruh endorsement Jokowi dan Anies Baswedan. Hasilnya, endorsement dari Anies masih cukup tinggi mempengaruhi suara paslon Pilkada Jakarta. Ya, pemirsa, menurut survei dilakukan 19 hingga 24 September 2024, populasi survei merupakan seluruh warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200. Pada survei ini, ditanyai seandainya Jokowi dan Anies mendukung salah satu paslon Pilkada Jakarta, apakah akan memilih atau tidak pasangan yang didukung kedua tokoh tersebut. Hasil surveinya, survei endorsement Jokowi, pemirsa, memilih paslon yang didukung Jokowi sebanyak 16,8%, tidak memilih paslon yang didukung Jokowi sebanyak 64,4%, dan tidak tahu 18,8%. Sementara di endorsement survei dari endorsement Anies, pemirsa, memilih paslon yang didukung Anies, kita akan lihat bersama-sama. Di mana survei endorsement Anies memilih paslon yang didukung Anies ini sebanyak 27%, di mana tidak memilih paslon yang didukung Anies sebanyak 53% dan tidak tahu sebanyak 20%. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin sah dan tak melanggar aturan. Hal itu disampaikan saat menghadiri kampanye terbuka Ahmad Lutfi Tachiasin di Banyumas. Presiden RI ke-7 Joko Widodo melakukan kampanye perdana untuk paslon Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai dukungan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra terhadap Ahmad Lutfi Tachiasin tak melanggar hukum. Ia menyebut hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu, yakni pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebut Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk berkampanye. Selain itu, menurut Jokowi, Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bertugas memberikan surat rekomendasi terhadap calon kepala daerah dari Partai Gerindra. Ya, semua orang tahu. Nggak perlu saya ceritakan, tapi yang jelas pemimpin baik di daerah harus memiliki visi yang jelas. Daerahnya, negaranya harus. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye, ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Sementara itu, politisi PDIP sekaligus anggota Komisi 2 DPR RI, Deddy Sitorus, menyinggung dukungan Presiden Prabowo kepada Ahmad Lutfi Tachiasin.
Dedi menilai meminta dukungan kepada penguasa bukanlah sikap pemberani. Ia menegaskan para paslon seharusnya meminta dukungan langsung kepada rakyat. Dedi pun mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Presiden Prabowo Subianto dan khawatir terjadi pembegalan demokrasi. Ada 2 pasang calon di Jawa Tengah, tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai Presiden dan mantan Presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa, Pak. Peradaban politik kita turun, Pak. Karena institusi-institusi, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi justru bagian dari pembegalan demokrasi, Pak. Merujuk pada putusan MK nomor 52 tahun 2024 yang memungkinkan Presiden ikut kampanye dengan syarat tertentu, diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali pengamanan serta mengambil cuti di luar tanggungan negara. Terkait hal ini, Bawaslu akan melakukan penelusuran selama 7 hari terkait video dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada Jawa Tengah, termasuk mempertimbangkan untuk memanggil ahli guna mengkaji norma-norma hukum terkait kampanye ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pencitraan buat kami tidak akan melakukan gitu, Gus. Mohon maaf, Gus ya. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan cawagup Jawa Tengah nomor urut selanjutnya, Hendra Prihadi, bertemu petani di Kecamatan Kayen Pati, Jawa Tengah. Andika menerima keluh kesah petani terutama masalah air dan pupuk serta harga gabah yang anjlok saat panen raya. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendra Prihadi bertemu dengan ratusan petani di halaman parkir Kompleks Pemakaman Syekh Jangkung, Desa Kayen Pati, Jawa Tengah. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani, diantaranya sulitnya mencari air saat musim kemarau dan banjir yang menjadi permasalahan rutin setiap tahun. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan pupuk. Petani juga berharap pada pasangan Andika Hendi agar harga gabah bisa stabil karena seringkali anjlok ketika panen raya. Petani tadi macam-macam dan relatif memang walaupun nggak sama persis, tapi ya satu tentang air, kedua tentang pupuk, gitu kan. Ketiga, biasanya selalu terjadi begitu panen, harga jualnya ini anjloknya. Para petani itu mendapatkan pupuk yang bagus, terus pengairan yang bagus karena cuaca kayak gini tuh jarang hujan, jarang Mas gitu. Harapan para petani pati itu pengennya pupuk gampang, terus pengairan yang bagus. Setelah menerima berbagai keluhan petani, Andika berjanji telah menyiapkan strategi khusus jika terpilih menjadi gubernur Jateng. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri gas LPG dihajar warga usai aksi diketahui warga di Desa Gandoang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan informasi selengkapnya akan diberikan dan disampaikan oleh rekan saya Galuh Pandu sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews. Masih di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Galuh Pandu. Angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di kota Solo, Jawa Tengah. Kejadian yang begitu cepat membuat warga kaget dan langsung menyelamatkan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Allah, Allah, Allah. Akbar, Allahu Akbar. Akibat kejadian alam ini, puluhan rumah di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, porak-poranda. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Banyak atap rumah terlepas karena tak mampu menahan tiupan angin kencang. Warga mengaku terkejut dan langsung menyelamatkan diri karena kejadian yang begitu cepat.
Kalau tingkat kerusakannya hampir 80% Mas. Karena begitu banyak ini parah semua. Bisa dilihat fakta lapangannya gitu. Untuk sementara waktu, warga berinisiatif membuat tenda darurat untuk sejumlah pengungsi. Warga menanti bantuan dari pemerintah untuk menangani musibah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Rangkaian agenda KTT APEC 2024 di Peru yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah usai diselenggarakan. Informasinya akan diberikan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan News ya pemirsa. Polisi meringkus seorang bandar judi online di sebuah hotel kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, tersangka mengaku mengelola ribuan situs judi online dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Kementerian Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Seorang bandar judi berinisial HE tak berkutik saat digerebek polisi di salah satu hotel di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. HE kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa, HE yang memiliki situs judi daring bernama Keris 123 ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daring tak diblokir. Hingga saat ini total ada 22 orang dibekuk polisi dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 tersangka, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Setelah menghadiri serangkaian acara di Peru termasuk KTT APEC 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Brazil untuk menghadiri KTT G20. Selama berada di Peru, Presiden Prabowo tak hanya menghadiri KTT APEC tapi juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara sahabat. Usai hadiri KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto langsung terbang menuju Brazil untuk menghadiri KTT G20. Selama berada di Peru, Presiden tak hanya menghadiri KTT, tapi juga menggelar pertemuan dengan kepala negara lainnya untuk menjalin kerjasama, memajukan sektor ekonomi, hingga menerapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Bapak. Indonesia ingin seperti apa di tengah-tengah? Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Ya. Oke, terima kasih. Rangkaian agenda KTT APEC 2024 di Peru yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah usai diselenggarakan. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brazil untuk menghadiri pertemuan G20. Pemirsa, per 16 November 2024 waktu negara Peru, Presiden Prabowo Subianto telah meninggalkan negara Peru untuk selanjutnya melanjutkan lawatannya ke negara Brazil. Dalam kunjungannya ke negara Peru ada sejumlah agenda penting yang telah dirampungkan, yakni kurang lebih selama 3 hari. Diawali pada 14 November 2024, Presiden Prabowo Subianto ini telah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara. Di antaranya melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Kanada, kemudian juga Presiden Vietnam hingga Perdana Menteri
Perdana Menteri Selandia Baru. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto ini melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Peru yakni Dina Boluarte yang kurang lebih ini membicarakan bagaimana kerjasama antara kedua negara dalam memerangi terorisme, kemudian juga narkoba, dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan bilateral ini semakin lebih baik lagi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kemudian juga menghadiri dari APEC ataupun KTT APEC 2024, kemudian di penghujung pada tanggal 16 November 2024 dari Presiden Prabowo Subianto ini juga menyampaikan closing statement-nya terkait sikap yang diambil ketika membicarakan ataupun dalam forum KTT APEC 2024. Dalam wawancara yang kami dapatkan dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa untuk Indonesia menyikapi APEC 2024 ini adalah tujuannya untuk perdagangan bebas yang tentunya ini berprinsip pada keadilan. Kemudian juga dalam kutipan yang kami dapatkan dari Menteri Luar Negeri yakni Sugiono menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa selama melakukan agenda maupun lawatan di luar negeri akan berprinsip pada kolaborasi dan kerjasama. Untuk diketahui pemirsa bahwa forum APEC 2024 ini adalah forum yang dihadiri 21 negara termasuk dari negara Indonesia yang langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan terkait kesejahteraan ekonomi khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dari Kota Lima Peru, Esra Barita, iNews melaporkan.